Salam semangat semua, sebelum saya memulai, saya sangat berharap dukungan positif dari Bapak Ibu semua demi kemajuan channel ini dengan klik tombol subscribe, semoga akan menjadi pahala untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang permainan kaya numerasi. Adapun hal-hal yang akan dibahas, yaitu permainan berbasis digital kaya numerasi, kelebihan permainan berbasis digital kaya numerasi, contoh permainan berbasis digital kaya numerasi, tips memilih dan menggunakan permainan berbasis digital kaya numerasi, permainan berbasis non-digital kaya numerasi, contoh permainan berbasis non-digital kaya numerasi, permainan ular tangga dalam pembelajaran numerasi, dan manfaat permainan ular tangga dalam pembelajaran numerasi. Permainan berbasis digital kaya numerasi adalah permainan yang menggunakan teknologi digital untuk melatih keterampilan numerasi peserta didik. Permainan ini dapat menggunakan perangkat smartphone, komputer, atau situs web. Permainan berbasis digital kaya numerasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pembelajaran numerasi tradisional. Pertama, permainan ini lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Kedua, permainan ini dapat melatih keterampilan numerasi secara kontekstual dan bermakna. Ketiga, permainan ini dapat melatih keterampilan pemecahan masalah dan kerjasama. Ada beberapa contoh permainan berbasis digital kaya numerasi yang dapat digunakan untuk peserta didik kelas bawah. 1. Permainan water sword puzzle. Permainan ini dapat digunakan untuk melatih keterampilan pemecahan masalah dan pemahaman bentuk, ukuran, warna, dan ruang. 2. Permainan mata playground. Permainan ini dapat digunakan untuk melatih berbagai keterampilan numerasi, seperti menghitung, menjumlah, mengurangi, perkalian, dan pembagian. Guru dapat memilih permainan berbasis digital kaya numerasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, serta pembelajaran yang akan dilakukan. Guru juga perlu merencanakan permainan dengan baik, agar peserta didik dapat mempraktikkan keterampilan numerasinya secara optimal. Berikut adalah beberapa tips untuk memilih dan menggunakan permainan berbasis digital kaya numerasi. Pilih permainan yang sesuai dengan usia dan kemampuan peserta didik. Pastikan permainan memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Pilih permainan yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Persiapkan instruksi dan bimbingan yang jelas bagi peserta didik. Berikan kesempatan bagi peserta didik untuk berdiskusi dan bekerja sama. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, permainan berbasis digital kaya numerasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan keterampilan numerasi peserta didik. Permainan berbasis non-digital kaya numerasi adalah permainan yang dapat meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik melalui kegiatan yang menyenangkan dan mengasyikkan. Permainan ini dapat dilakukan di luar pembelajaran dan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik serta sekolah. Berikut adalah beberapa contoh permainan berbasis non-digital kaya numerasi: angklek, ular tangga, lempar karet, timbangan, dan lempar bola. Kelima permainan tersebut dapat melatih kemampuan numerasi peserta didik dalam berbagai aspek, diantaranya geometri, bilangan, pola, perkiraan, dan operasi hitung. Dengan menerapkan permainan berbasis non-digital kaya numerasi, guru dapat meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik secara menyenangkan dan efektif. Ular tangga adalah permainan sederhana, namun efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan numerasi siswa SMP, khususnya dalam topik persentase. Kombinasi kesenangan, kompetisi, dan latihan langsung membuat belajar menjadi lebih menarik dan bermakna. Topik persentase. Bahan: papan ular tangga dengan 100 kotak, dadu 6 sisi, kartu pertanyaan berisi soal persentase. Misalnya, hitung 20% dari 50,75% adalah berapa bagian dari 1000. Cara bermain: siswa bermain berkelompok atau individu. Setiap pemain melempar dadu dan maju sesuai angka dadu. Jika mendarat di kotak biasa, lanjutkan lemparan dan maju. Jika mendarat di kotak dengan tangga, naik ke kotak tujuan. Jika mendarat di kotak dengan ular,
Turun ke kotak ekor ular. Ketika berhenti di kotak manapun, ambil dan jawab kartu pertanyaan persentase. Untuk jawaban benar, kartu disimpan, skor ditambah 1. Untuk jawaban salah, kartu dikumpulkan kembali, skor tidak bertambah. Pemenang adalah pemain dengan skor tertinggi dan kartu terbanyak setelah papan ular tangga selesai. Misalnya, kotak 100, manfaat permainan ular tangga dalam pembelajaran numerasi, yaitu menyenangkan dan memotivasi belajar. Ular tangga membuat belajar persentase lebih menyenangkan dan menjauhkan kejenuhan. Latih pemahaman konsep. Menjawab pertanyaan persentase di setiap kotak memaksa siswa mengulang dan menerapkan konsep yang baru dipelajari. Latih penalaran dan strategi. Siswa harus berpikir strategis untuk mencapai kotak tujuan lebih cepat dan menghindari kotak ular. Kompetitif dan kolaboratif. Permainan bisa dimainkan individual atau berkelompok, mendorong kompetisi sehat dan kerjasama. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang permainan kaya numerasi. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.